panik gitu, kayak spontan, kaget, takut. Lalu di depan gue siapa nih? Siapa nih? Mampus. Kalau mama gue di bawah, di depan gue siapa nih? Hai sobat mampus, selamat datang di channel yang bikin mampus. So guys, kali ini aku mau bikin sesuatu yang berbeda guys. Oke, berbeda sedikit dari yang biasanya. Jadi kalau biasanya itu aku cerita tentang misteri-misteri, kasus orang-orang yang mampusin orang-orang. Apa sih? Pokoknya kayak serem-serem gitu deh, kayak kasus-kasus kriminal gitu kan biasanya. Nah malam ini itu kita kan lebih nyeritain tentang sebuah kisah horor guys. Sudah siap? Yang pasti juga bakal bikin kamu deg-degan, hati kamu sampai mampus. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Udah siap guys? Siapin snack kamu. Kalau bisa masuk ke dalam selimut, karena cerita kali ini adalah cerita yang simple tapi menurut aku cukup bikin hati kamu Oke, kita mulai. Jadi cerita ini itu diberi judul Di Lantai 2, di mana ada seorang anak kecil. Kita bergampangnya sebut aja si anak kecil ini dengan nama Neneng. Oke, biar lebih nusantara gitu. Kayak kamu lagi lesian di tepi sawah sambil kamu nikmatin ayam goreng atau bebek goreng sama sambal bajak. Ini apaan sih? Lagi mau nyeritain tentang horor atau lagi mau nge-review makanan nih? Dah, kita balik. Oke. Nah, jadi si Neneng itu baru aja pindah ke sebuah rumah yang cukup besar lah. Dan rumah ini tuh termasuk rumah tua guys. Jadi banyak banget kamar yang ada di rumah tersebut. Dan tentunya dia pindah ke rumah itu bersama keluarganya, bersama orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah, kalau kamu nonton di film-film horor gitu kan, biasanya kalau rumah tua itu pas kamu masuk injak ke lantainya itu lantai-lantai kayu gitu, apalagi ya. Itu pasti ada kayak suara nyit 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 berdenyit gitu ya. Dan juga kalau misalnya kamu pas buka pintu di sebuah rumah tua, pasti juga akan ada suara kayak nyit 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 ya. Dan sesuai judulnya, rumah ini juga punya 2 lantai guys. Terus orang tua si Neneng ini kan juga kerja ya guys. Jadi mereka itu biasanya telat pulang guys. Itu mungkin karena mereka lembur di kantor. Dan biasanya itu seringkali Neneng yang pulang duluan ke rumah tersebut setelah pulang dari sekolah guys. Dan suatu hari, jadi si Neneng ini udah pulang ke rumahnya saat maghrib gitu. Tapi dia lihat kok rumahnya masih gelap ya, lampu-lampu rumah masih belum dihidupin ya. Dan dia pikir mungkin orang tuanya masih belum pulang kerja, belum pulang ke rumah, dan mungkin belum ada orang di rumah. Dan dia pun masuk ke dalam rumah. Tapi dia iseng nih guys, namanya juga anak-anak. Siapa tahu mungkin orang tuanya itu belum sempat hidupin lampu rumah. Dan dia pun manggil lah mamanya. Mah, udah pulang. Tahu nggak guys, tiba-tiba ada suara dari dalam rumah itu nyaut guys. Dan jawabannya dengan suara yang sangat halus. Dan si Neneng ini gak percaya gitu dong. Kok dia pikir masa sih mamanya udah pulang. Dan dia mastiin lagi dengan manggil lagi ke dalam rumah tersebut. Manggil mamanya guys. Mah. Dan dijawab lagi guys. Suaranya halus, tipis, empuk gitu, tapi jelas gitu loh, karena rumah itu kan kosong. Dan mereka itu juga tinggal di daerah yang bukan perkotaan gitu, kayak klaster-klasternya orang bule gitu, yang kiri kanan masih kayak ada hutan-hutan gitu guys. Dan karena dia ngerasa itu suaranya dari arah lantai 2, dia pun langsung naik lah ke lantai 2 untuk ngecek di mana sih mamanya saat itu. Dan dia pun naik ke atas ke lantai 2, nyit 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 nyit, kan rumah tua tuh. Jadi suara lantai di lantai 2 nya itu kan kayu gitu, kayak ada suara nyit 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 nyit. Dan dia pun bingung karena di lantai 2 juga banyak kamar guys. Jadi rumah itu cukup besar guys. Dan dia juga baru pertama kali pindah ke situ kan, masih baru. Jadi dia itu belum paham betul kamar mana nih yang punya siapa, kamar mana nih yang punya siapa, dan kamar mana yang masih belum bener-bener paham betul denah di dalam rumah tersebut. Dan dia pun cari satu-satu. Dan kemudian dia sampailah ke ujung sebuah kamar yang ada di lorong lantai 2 tersebut. Dan dia ngerasa kalau arah jawabannya mama tadi yang itu berasal dari kamar yang ada di ujung lorong tersebut. Dan saat dia memasuk ke kamar tersebut, saat dia mau buka ganggang pintu, udah nempel nih tangannya nih, tiba-tiba dari arah bawah lantai rumah tersebut dia dengar ada suara orang buka pintu guys. Dan tahu nggak, setelah itu tiba-tiba dia ngedengar suara mamanya manggil, kamu udah pulang. Lalu suara yang ada di dalam kamar yang ada di depan dia itu suara siapa guys? Dan dia pun langsung kayak panik gitu, kayak spontan, kaget, takut. Lalu di depan gue siapa nih? Siapa nih? Mampus. Kalau mama gue di bawah, di depan gue siapa nih? Dan akhirnya dia pun karena takut, dia pun balik badan nggak jadi buka kamar kosong tersebut. Dan dia pun berbalik badan, pengen nyamperin mamanya yang ada di bawah yang baru pulang. Dan saat dia balik, dia memang yang namanya anak kecil ya, penasaran. Dia balik lagi, lihat ke belakang, lihat ke arah pintu, ke arah kamar yang mau dimasukin tapi nggak jadi, kamar kosong itu. Dan tiba-tiba guys, kamar tersebut pintunya terbuka sedikit, padahal dia belum buka pintu loh tadi. Dan dari arah sela-sela pintu tersebut tiba-tiba nongol sosok yang ngeliatin dia guys. So gimana guys, menurut kamu dari cerita horor ini apakah serem banget atau biasa aja? Kalau serem banget dan kamu takut, katakan mampus.
So kalau kamu suka dengan video ini, please like dan komen oke di bawah biar aku tahu, oh kamu suka loh dengan video horror kayak gini, dan aku akan bikin lagi cerita-cerita horror seperti ini next time, oke? Berikutnya, kalau kamu nggak komen kan aku nggak tahu kamu suka atau enggak, ya nggak sih? Ya aku rasa cukup dulu sampai di sini, cerita singkat ya, tapi cukup bikin mampus. Serem nggak sih? Kalau aku sih takut sih. Ini apalagi aku bikinnya pas malam Jumat, guys. Ya, jangan lupa juga subscribe dan klik tanda lonceng sebagai support kamu ke aku. Dan kalau misalnya aku upload video baru, kamu jadi orang pertama yang nonton, oke? Dan jangan lupa juga like dan share agar teman-teman kamu juga bisa mampus. Kayak kamu semua ketakutan gara-gara lihat video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye.